Kita lanjutkan pembahasan kita tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme. Dalam video terdahulu, kita sudah membahas bagaimana ajaran predestinasi yang ada dalam Calvinisme itu telah turut menciptakan kebangkitan kapitalisme di Eropa Barat. Variabel lain yang telah turut menciptakan kebangkitan kapitalisme di Eropa Barat adalah askese aktif. Askese aktif adalah satu aspek dalam Calvinisme yang telah turut punya andil dalam kebangkitan kapitalisme. Askese aktif berarti hidup hemat dan mati raga. Dan askese aktif itu kompatibel dengan kapitalisme modern dan tidak bertentangan dengan praktek bisnis dalam kapitalisme. Oleh sebab itu, para pengusaha atau kaum kapitalis menjalankan bisnisnya dengan suara hati yang bebas dan jernih, karena mereka mengetahui bahwa usaha yang dijalankannya itu tidak bertentangan dengan kehendak Allah atau tidak bertentangan dengan ajaran agama. Semangat kapitalisme yang berakar dari askese yang aktif di dalam Calvinisme telah merangsang pertumbuhan kapitalisme di Eropa Barat. Kapitalisme yang dimaksudkan oleh Max Weber adalah kapitalisme rasional yang khas di Eropa Barat atau Eropa Utara. Dia membedakan kapitalisme ini dengan kapitalisme lain yang pernah ada dalam sejarah. Menurut dia, kapitalisme rasional adalah khas Eropa Barat bagian utara yang kebanyakan penduduknya beragama Protestan. Weber mengamati bahwa seringkali afiliasi religius tertentu mempunyai hubungan dengan keberhasilan dalam bidang ekonomi. Dalam pengamatannya, kebanyakan orang-orang yang berhasil dalam bisnis atau dalam bidang ekonomi adalah orang-orang Protestan. Hal ini dalam pikiran Weber menunjukkan kemungkinan akan adanya hubungan antara agama dengan kemajuan ekonomi. Hal ini didukung juga oleh pengamatan lainnya, yakni bahwa perkembangan ekonomi pada mulanya muncul dalam negara-negara Protestan ketimbang negara-negara Katolik. Selanjutnya, Weber menjelaskan ciri-ciri kapitalisme rasional. Pertama, para pengusaha berjuang untuk memperbesar keuntungan secara terus-menerus dan semaksimal mungkin lewat penanaman kembali keuntungan yang diperoleh dalam usaha-usaha yang baru, sehingga keuntungan semakin diperbesar. Tetapi hal itu dilakukan karena kewajiban agama, yakni bahwa orang tidak boleh melakukan pemborosan. Karena itu, keuntungan yang ada tidak boleh dihabiskan, melainkan ditanamkan dalam bentuk usaha-usaha yang baru. Dalam kapitalisme lainnya, keuntungan sering digunakan untuk membeli mungkin barang-barang mewah. Sedangkan dalam kapitalisme rasional, keuntungan tidak dihabiskan, tidak digunakan untuk membeli barang-barang mewah, karena hal itu dianggap sebagai suatu kerugian. Sebab apa? Sebab hal itu tidak mendatangkan keuntungan, tidak mendatangkan keuntungan baru. Jadi itu variabel kedua, askese aktif yang telah turut menciptakan kebangkitan kapitalisme di Eropa Barat. Variabel ketiga yang telah turut menciptakan kebangkitan kapitalisme di Eropa Barat adalah etos kerja.
Menurut kapitalisme, waktu yang tidak digunakan untuk mendapatkan uang adalah suatu pemborosan. Prinsip mereka, waktu adalah uang. Menurut mereka, tidak bekerja sepanjang hari adalah suatu pemborosan karena mereka tidak menghasilkan uang, walaupun barangkali sepanjang hari itu mereka tidak membelanjakan sesuatu. Tetapi karena mereka tidak menghasilkan sesuatu, tidak mendatangkan uang, maka mereka dianggap melakukan pemborosan. Usaha memperbesar keuntungan dari hari ke hari mengandung implikasi bahwa segala macam bentuk pemborosan harus dihindari. Kemudian biaya usaha diupayakan sekurang mungkin. Kemudian tidak ada modal yang disia-siakan. Lalu perhitungan mengenai pemasukan dan pengeluaran harus dibuat secara cermat mungkin, secermat mungkin. Semua ini adalah etos yang khas di dalam kapitalisme Barat. Menurut Weber, etos bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja dalam diri manusia, melainkan harus diupayakan secara sistematis. Di satu pihak, ada pengembangan usaha, tetapi di pihak lain ada pembatasan konsumsi. Hal itulah yang menyebabkan kemajuan ekonomi di dunia Barat. Dalam kenyataan, keinginan untuk mendapatkan uang saja, jika tidak disertai dengan etika pembatasan konsumsi tadi, berkorelasi dengan kemunduran di dalam perkembangan kapitalisme. Menurut Weber, kekuatan yang menghambat pertumbuhan kapitalisme adalah sikap tradisionalisme. Sikap ini ditandai oleh kecenderungan untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pengamatannya, banyak manusia yang bekerja hanya kalau perlu guna memenuhi kebutuhan dasar. Dan kalau kebutuhan dasar itu sudah terpenuhi, maka mereka beristirahat. Itulah yang seringkali terjadi pada masyarakat pra-industri. Apabila misalnya dengan bekerja 3 hari, mereka sudah mendapat makanan untuk 1 minggu, maka mereka beristirahat pada hari-hari berikutnya. Mereka tidak perlu lagi bekerja, karena dengan bekerja 3 hari, mereka sudah memenuhi kebutuhan untuk 1 minggu. Jadi ada musim-musim untuk kerja, ada musim-musim untuk istirahat. Etos seperti itu tidak ditemukan di dalam kapitalisme di Eropa Barat. Jadi itu variabel ketiga, yakni etos kerja yang telah turut menciptakan kebangkitan kapitalisme di Eropa Barat. Untuk sementara, uraian kita sampai di sini. Nanti pada bagian berikutnya kita akan melihat kritik terhadap karya Weber yang berjudul Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme. Sekian dulu, sampai jumpa.